Pertama saya ingin mengatakan bahwa politisi adalah profesi yang boleh berbohong, berkhianat, menipu, bahkan kemudian menyandera, mengadu domba, namun terakhir bisa tetap dihormati. Termasuk bisa korupsi tapi tetap bisa dihormati. Tunggu dulu, saya mau tanya. Ini klasifikasi politisi seluruh dunia atau hanya di Indonesia? Seluruh dunia, Mas. Jadi ini pernyataan Mark Twain. Mark Twain? Iya, jadi dia seorang novelis. Iya, Mark Twain. Kemudian dia pelajari situasi politik di berbagai negara. Jadi politisi itu boleh berbuat sampai sekejingnya, tapi kemudian dihormati oleh rakyat atau pendukungnya, merasa terhormat. Ya, kita membahas sang politisi ini. Apa yang dikatakan Mark Twain benar? Benar. Di Indonesia terjadi? Terjadi. Oke. Nah, jadi gini Mas, kalau melihat kasus Harun Masiku ini, ya, ini kan awalnya adalah internal PDIP. Internal. Yang menjadi masalah juga, apakah orang yang bukan di daerah asalnya boleh menjadi caleg di daerah lain? Boleh lah. Ya, boleh kan? Boleh. Boleh. Harun Masiku kan dianggap sebagai orang Sulawesi Selatan. Sebagai contoh? Iya. Saya mau yang dipindahkan ke Sumatera Selatan, begitu ya? Bukan dipindahkan, artinya dicalonkan di sana. Iya, betul. Adiana Pitupulu. Iya. Itu orang Sunda atau orang Batak? Iya, orang Sumatera Utara lah, keturunannya, ada marganya ya. Dapilnya mana? Bogor. Bogor. Artinya saya mengatakan jujur ya kepada pimpinan KPK kemarin, yang poin pertama itu sangat tidak relevan. Iya. Sangat tidak relevan. Karena ini negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Mas Selamat Ginting, meskipun orang Sumatera Utara boleh menjadi caleg atau dapil di kampung saya, Jawa Timur boleh, tetap Selamat. Iya, Cuma namanya diganti Selamat jadi. Oke. Ya, ini menarik. Jadi sesungguhnya menurut saya, mengapa kasus ini dianggap sebagai kasus yang berbau politis? Karena pada saat itu kita harus melihat dulu siapa sih sesungguhnya partai politik yang paling mendukung Jokowi sejak awal. Siapa Mas? PDIP. Ya, termasuk kemudian baik atau buruk Jokowi dianggap baik semua gitu ya. Kadang-kadang kita waktu itu sebagai akademisi susah juga ngomong dengan teman-teman PDIP. Pokoknya Jokowi seperti dewa, nggak ada salahnya, bahkan seperti malaikat. Ketika kita ingin membahas soal ijazah ya, sudah defensif semuanya, tidak mau duduk bersama misalnya. Nah sekarang, peristiwa ini tahun 2020. Seharusnya kalau saja misalnya semua mau fair, ya sudah, tahan aja, tangkap saja misalnya, tahan saja, tersangkakan saja Hasto dari awal 2020. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Nah, artinya apa? Dari 2020 itu sudah ada penyanderaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kenapa langsung jamin ke Presiden Jokowi? Saya yakin bahwa itu... sudah pada kesimpulan bahwa Jokowi dalam tanda petik adalah komisaris KPK, Mas. Apa namanya? Komisaris utama dari Dewas KPK gitu ya. Lebih tinggi lagi daripada Dewas. Iya. Yang mengendalikan KPK. Apalagi tahun 2020 sudah ada revisi undang-undang KPK. Persis. Jadi KPK sudah masuk rumpun eksekutif. Iya. Jadi tidak ada ruang hampa ini sebenarnya. Tidak ada kepentingan-kepentingan. Kenapa baru kemudian setelah hampir 5 tahun, ini kan peristiwanya awal 2000 gitu ya, awal 2020, sekarang sudah hampir 9 Januari 2020. Ya, sudah hampir 5 tahun. Ulang tahun kelima. Persis. Nah, ini menjadi menarik juga. Ya, kalau kita baca beberapa komentar netizen, kita bisa melihat
apa tanggapan mereka terkait dengan video ini. Ya, kita mulai dari Joko Aprianto mengatakan rakyat Solo mestinya malu banget dong punya mantan penguasanya yang warga Solo dinobatkan sebagai terkorup ketiga oleh OCCRP. Memang sebenarnya KPK dan Dewas yang sekarang dibubarkan saja karena Karena penunjukan ketua KPK dan Dewas adalah hasil penunjukan Jokowi yang pada waktu itu Jokowi masih presiden, dan lucunya ketua KPK dan Dewas dilantik oleh Presiden Prabowo. Oke. Rakyat Indonesia mengusulkan agar ketua KPK dan Dewas sekarang dibubarkan saja dan ditunjuk yang baru lagi serta dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai Presiden Prabowo Subianto seolah-olah terbelenggu dengan ketua KPK dan Dewas yang ditunjuk Jokowi. Oleh karena itu, sebaiknya ketua KPK dan Dewas yang sekarang dibubarkan saja. Dan selanjutnya ketua KPK dan Dewas dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan program Presiden untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya ini agar jelas siapa yang dilindungi oleh korupsi. Bahkan pidatonya Prabowo kan kemarin mengejar para koruptor hingga ke Antartika ya. Satrio Ponco, pemuja Mulyono lagi bingung. Yang dipuja selama ini ternyata top dunia karena korup. Betapa malunya kita, negeri ini sudah tercoreng dan menjadi cibiran dunia. Dengan revisi Undang-Undang KPK itu loh, motif Jokowi jadi koruptor mendunia, benar atau tidak sungguh memalukan. Dari Wayamin Tambak, Mulyono bukan seorang pemimpin negara yang memiliki kepedulian kepada rakyatnya. Memang kapasitasnya tidak ada untuk itu. Dia manusia rendahan, bukan seorang intelektual. Oleh sebab itu, yang ada di pikirannya melanggengkan kekuasaan dan usaha untuk memperkaya dirinya dan keluarganya, juga orang-orang dekatnya. Rakyat harus menuntut keadilan, semua hutang untuk kepentingan dirinya, dan sampai 12.000 triliun gila ini. Tapi di hadapan Tuhan pasti tidak akan bisa mengelak. Tunggu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membukanya. Allahu Akbar, selamatkan negeri ini ya Rabbal Alamin. Intuisi Polri di bawah Listio Sigit bisa menyembah Jokowi. KPK bisa diperintah Jokowi. Negara kita benar-benar sedang sakit. Meskipun udah ganti pemerintahan yang baru, tanda-tandanya sakit negara kita akan semakin parah. Atau mungkin negara kita sedang kesurupan iblis. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo guru-guru besar, Frop mahasiswa, mana suaranya demi NKRI? Mulyono tetap harus di meja hijaukan. Banyak kebohongannya, penipu dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua kebusukan orang-orang penting yang korupsi demokrasi, korupsi jabatan, dan korupsi lain-lain kebongkar biar masyarakat ke depan makmur. Amin. Maju terus Pak demi kebenaran. Ayo ajak semua yang tahu kejahatan Mulyono supaya dibongkar, penjarakan Mulyono. Karena kini menganas sekaligus mengilas pengkhianat pada partai PDIP dan menjadi kenyataan. Kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan menghasilkan memperoleh jabatan terkorup level dunia.